Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subula salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan ikwan ausikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah sholat Jumat hafizakumullah. Alhamdulillah, pada bulan ini kita memasuki bulan Rabiul Awal 1440 Hijriah. Dalam bahasa Jawa biasa kita sebut dengan bulan Maulud dan atau bulan Maulid. Sebutan ini selaras dengan makna harfiahnya, momen kelahiran, persisnya kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan kenikmatan yang amat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh alam. Penting bagi kita sebagai umat Islam untuk bersyukur atas kelahiran Nabi dan mengekspresikan kegembiraan dan kebahagiaan ini ketika memperingati Maulid Nabi. Ibnu Hajar sebagaimana dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi juz 1 halaman 230 menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan ritual yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan bagaimana hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan bagaimana cara merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jamaah sholat Jumat hafizakumullah. Menurut Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yazid an-Thuhaha halaman 316, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk tradisi yang baik di masyarakat, bukan termasuk bagian dari masalah ibadah yang dipersoalkan keabsahannya. Sekali lagi, acara peringatan Maulid Nabi dan tradisi dan adat kebiasaan yang baik dikategorikan tradisi yang baik karena substansi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW memiliki banyak manfaat dan kebaikan bagi masyarakat, seperti meneladani perilaku Nabi, pembacaan ayat-ayat Al-Quran, zikir, tahlil, kalimat thayyibah, dan pembacaan sejarah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut juga berlaku untuk tradisi keagamaan selainnya, seperti peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzulul Quran, peringatan tahun baru Muharram, dan sesamanya. Syekh Abdul Karim Zidan dalam kitabnya Al-Wazid fi Usuli Fiqih halaman 253 menjelaskan bahwa tradisi yang syar'i adalah tradisi yang tidak berlawanan dengan nas agama, tradisi yang membawa maslahat syar'i, dan tradisi yang tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah tradisi yang baik karena substansinya dilegitimasi oleh syariat agama. Jamaah sholat Jumat hafizakumullah. Selanjutnya, bagaimana cara kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yazid an-Thuhaha halaman 317 menjelaskan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan kegiatan yang efektif untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sarana yang tepat untuk mengingatkan umat tentang kehidupan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW, seperti meniru akhlak, perilaku, adab, sejarah, perjuangan, bisnis, politik, strategi kepemimpinan, dan cara ibadah Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi Muhammad juga menjadi momen yang tepat untuk memberikan nasihat yang baik bagi umat dan menunjukkan mereka menuju jalan kebaikan dan kebahagiaan.
mencegah umat dari musibah, bid'ah, kejelekan, hoaks, dan fitnah. Sekali lagi, peringatan Maulid Nabi Muhammad bukanlah semata-mata kata tanpa makna. Namun, tradisi Maulid Nabi merupakan tradisi yang memiliki banyak kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang yang mencintai nabinya. Sementara itu, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawi Juz 1 halaman 230 menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi sebaiknya diisi dengan kegiatan yang menandakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti pembacaan Al-Qur'an, sedekah terhadap fakir miskin, membahagiakan keluarga dengan syukuran, pembacaan sejarah perjuangan, perilaku, keteladanan dan pujian terhadap Nabi Muhammad SAW, seperti dengan membaca kitab Al-Barzanji dan kitab Burdah. Tujuannya adalah agar kita dapat meniru akhlak dan perilaku Nabi, sehingga hati dan pikiran kita tergerak untuk melakukan kebaikan dan berorientasi pada akhirat. Jamaah sholat Jumat hafizakumullah. Selain itu, penting juga mengingat pesan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Dalam pidatonya pada peringatan Maulid Nabi tahun 1963 di Jakarta, beliau menjelaskan bahwa kita saat ini merayakan Maulid Nabi. Apa sebenarnya yang kita rayakan? Hakikat merayakan Maulid Nabi tidak hanya memperingatkan kelahiran Nabi saja. Bukan sekadar beliau dahulu adalah seorang nabi, namun yang kita rayakan adalah ajaran, konsepsi, dan agama yang beliau berikan kepada umatnya. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril kepada Rasul, dan Rasul meneruskan lagi kepada umat, yaitu kita saat ini. Itu yang kita rayakan saat ini. Oleh karena itu kita berkata, jika benar-benar engkau mencintai Nabi Muhammad SAW, jika benar-benar engkau merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW bin Abdullah, jika benar-benar engkau merayakan Rasulullah yang punya hari Maulid, kerjakanlah apa yang beliau perintahkan, kerjakanlah apa perintah agama yang beliau bawa. Agar supaya benar-benar kita bisa berkata kita telah menerima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jamaah sholat Jumat fahafidakumullah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, yaitu di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, mari kita menjadikan Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang baik dan contoh dalam beragama. Siapapun kita, baik sebagai pejabat maupun rakyat, baik sebagai orang kaya maupun kaum papa, baik sebagai pemimpin maupun yang dipimpin, baik sebagai politisi maupun pemilik aspirasi, mari kita meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan adab dan kesopanan, akhlak beliau yang mulia, sifat beliau yang pemaaf, perkataan beliau lemah lembut dan jauh dari sikap kasar, dan selalu membimbing umat menuju kebaikan dan kemaslahatan. Semoga kita semua benar-benar dapat menjalankan ajaran beliau sehingga kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulul qawlan sadida. Barakallahu lil wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bilayatil bidzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun wa malikun barun raufur rahim. Ahmadu Rabbi wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril Jum'ah wal jamaah wa'lam annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi wa qudusi wa qala ta'ala
ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماننا وأبصارنا وقربائنا وأزواجنا وذريتنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتي منها علينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.